Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Republik Indonesia Arifah Hoiri Fauzi menyoroti tingginya kasus kekerasan seksual di kampus yang jarang dilaporkan. Arifah pun meminta Universitas Hasanuddin untuk menjadi mitra kunci dalam memperkuat pencegahan dan penanganan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Republik Indonesia Arifah Hoiri Fauzi mengungkapkan keprihatinannya dalam kuliah umum di Universitas Hasanuddin Makassar, Sabtu 24 Mei 2025. Arifah menyoroti banyaknya kasus yang tak muncul ke permukaan, serta pentingnya peran Universitas Hasanuddin dalam mewujudkan lingkungan kampus yang aman dan inklusif. Dalam sesi yang dimoderatori oleh Profesor Dr. Farida Patitingi SHM Hum, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, sekaligus Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Unhas. Profesor Farida menyebutkan bahwa berdasarkan survei Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2020, sebanyak 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus mereka. Mirisnya, sekitar 63% dari kasus tersebut tidak pernah dilaporkan. Data ini, lanjut Prof. Farida, mengindikasikan adanya krisis kepercayaan terhadap mekanisme perlindungan yang ada, serta rendahnya jaminan keamanan bagi korban yang ingin bersuara. Menteri Arifah kemudian memaparkan 3 program prioritas Kementerian PPPA untuk mengatasi masalah ini. Program tersebut meliputi Ruang Bersama Indonesia, perluasan pemanfaatan layanan call center Kami Sapa 129, dan pengembangan satu data perempuan dan anak yang berbasis desa. Arifah juga menyampaikan bahwa kolaborasi dari semua pihak sangat diperlukan dalam upaya penanganan kekerasan. Sebetulnya lebih kepada silaturahmi, menyapa teman-teman yang ada di kampus, baik pejabat-pejabatnya maupun mahasiswa-mahasiswanya. Dan ternyata di kampus ini sudah sangat sensitif gender, kekerasan-kekerasan yang terjadi juga langsung disikapi gitu ya, dan ini sebetulnya harapan dari kami. Jadi kita ingin meningkatkan kolaborasi sinergi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Universitas Hasanuddin. Sementara itu, Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc berharap agar jejaring Satgas dapat terus diperkuat dan mengambil pelajaran dari pengalaman yang sudah ada. Harus berdasarkan komitmen yang kuat, karena bagaimanapun juga ini adalah program baru, dan saya kira hari ini kita bisa belajar banyak ya, bahwa banyak sekali korban yang tidak bicara, dan ini kan harus ada pendekatan baru, ada upaya kita lebih agresif lagi Bu Menteri ya, untuk kita bisa menjangkau mereka, memberikan mereka kesempatan, dan terutama preventif. Ini kita lakukan preventif semaksimal mungkin, termasuk efek jerah. Profesor Jamaluddin Jompa pun berpesan agar semua pihak peduli dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta agar lebih berhati-hati dengan tidak berbuat sesuatu yang menimbulkan ketidaknyamanan terhadap perempuan dan anak. Aminah Rahma Ahmad, Unhas TV. Ribuan mahasiswa dan masyarakat memadati lapangan Universitas Hasanuddin untuk mengikuti Nada untuk Jiwa, konser kebangsaan Gema Kampus yang menghadirkan penyanyi-penyanyi papan atas Indonesia. Lantas seperti apa tanggapan mahasiswa dengan konser ini? Apakah ini merupakan kebutuhan healing bagi mahasiswa atau justru lebih mengarah kepada gaya hidup? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Lapangan sepak bola Universitas Hasanuddin dipadati ribuan mahasiswa dan masyarakat penikmat musik. Mereka tumpah ruah menyaksikan konser musik Festival Kebangsaan Generasi Emas atau Gema Kampus 2025 pada Sabtu malam 24 Mei 2025. Konser ini menghadirkan musisi papan atas Indonesia dan menjadi wadah apresiasi seni, musik, dan budaya Nusantara. Sekaligus merupakan momen refleksi di tengah derasnya kemajuan teknologi global.
Festival Gema Kampus 2025 ini sengaja digelar di Universitas Hasanuddin untuk membuka ruang ekspresi dalam seni dan budaya Nusantara. Juga sebagai upaya untuk membangun keseimbangan antara kemajuan digital dan pelestarian nilai-nilai tradisi. Musisi yang tampil dalam konser itu diantaranya Once Mekel, ada Dwiki Darmawan, Ki Ageng Ganjur dan Sujiwo Tejo, juga Raisa Anggiani, Meiska, dan Shana Shannon. Hadirnya konser musik di lingkup kampus Unhas ini disambut antusias mahasiswa. Menurut mereka, konser tak hanya sebagai healing diri, juga merupakan gaya hidup. Seperti yang dikatakan Vidya Ramadhani, mahasiswa FISIP Unhas, yang menilai jika konser musik menjadi healing bagi dirinya sebelum menghadapi ujian akhir semester. Sebenarnya both ya, dua-duanya, karena pasti FOMO juga, kayak nggak mungkin. Terus ini juga bagian dari healing karena benar tadi kata Kak Geva kalau udah deket final, jadi kayaknya butuh healing dulu sebelum final. Hal senada juga diungkapkan Geva, mahasiswa FISIP. Menurutnya tujuan dirinya datang ke konser musik untuk healing karena di konser itu menampilkan artis yang disukainya. Kalau saya sih termasuk healing, apalagi kalau datang di konser yang artis yang memang kita sukai, ya itu termasuk healing nih menurutku. Sedangkan Suci Ramadhani, mahasiswa Unhas, menilai jika dalam hidup diperlukan keseimbangan. Dan konser musik berperan sebagai healing yang mengimbangi kerja keras sehari-hari. Kalau nonton konser sebenarnya tuh Kak, healing. Supaya kerjaan, hidup juga lebih sama balance. Sebelumnya di Barugan di Penyarang Petarani Kampus Unhas juga digelar dialog kebangsaan yang menghadirkan para musisi, sinematografer, dan rektor Unhas sebagai pembicara. Festival Kebangsaan Gema Kampus 2025 ini membawa misi agar anak muda Indonesia kembali menengok jati diri bangsa di tengah kuatnya arus budaya populer global. Joshua, Unhas TV. USM Career and Alumni Center sukses menggelar pembekalan wisuda ke-72 yang ditujukan pada calon wisudawan USM. Berlangsung dengan penuh semangat, calon wisudawan USM diharapkan dapat menangkap ilmu yang disampaikan narasumber pada gelaran acara tersebut. Dalam rangka mempersiapkan calon wisudawan untuk berani berkarya tanpa batas melalui USM Career and Alumni Center UCAC, Universitas Semarang menggelar pembekalan wisuda ke-72 pada Rabu 21 Mei 2025 di Auditorium Insinyur Wijat Moko USM. Mengusung tema Dare to Dream, siapkan dirimu berkarya tanpa batas, kegiatan tersebut menghadirkan pembicara dari berbagai bidang inspiratif. Sesi pertama diawali dengan penjelasan peran UMKM dalam membuka lapangan kerja oleh perwakilan Bank BSI Puji Budi Winarto. Dilanjutkan oleh Ahmad Andi yang dikenal dengan Mentik Wangi, seorang konten kreator bersama dengan Cindy Karomah, alumni USM yang juga influencer muda. Ketua UCAC USM Dr. Dedi Suwandi SH menyampaikan bahwa pembekalan ini dirancang untuk memberikan bekal semangat, motivasi, dan wawasan karir kepada calon wisudawan. Tentunya memberikan suatu warna karya tanpa batas bagi para calon alumni wisudawan ke-72 Universitas Semarang, ya, menginfluencer bagaimana untuk tantangan ke depan menghadapi dunia kerja yang begitu menantang, karena saat ini secara teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan dan juga percepatan mengenai pekerjaan seperti itu, ya tentunya biar supaya bisa adaptasi terhadap beberapa tantangan tersebut. Harapan saya tentunya setelah menjadi alumni Universitas Semarang, ya selain menjadi jembatan masa depan, ya, Universitas Semarang nantinya juga ilmu yang telah disampaikan dan kemudian pembekalan wisuda dan sesuai dengan keilmuan yang dimiliki, ya tentunya memberikan manfaat bagi semuanya seperti itu. Diikuti 436 mahasiswa, pembekalan wisuda ke-72 berlangsung penuh semangat. Para peserta antusias mengikuti setiap sesi, terutama saat materi disampaikan oleh para narasumber. Mentik Wangi dan Cindy Karoma turut menyampaikan pesan dan harapannya bagi para calon wisudawan USM. Saya mau ngasih tanggapan buat teman-teman yang mau di wisuda, semoga nanti dapat pekerjaan sesuai dengan keinginan teman-teman, nyaman, dapat rekan kerja yang mungkin bisa jadi Mas Mentik ya? Jadi menjadi jembatan kita untuk menuju sukses, butuh juga itu Mbak. Oh iya. Itu juga sangat butuh juga itu loh. teman ya. Dan mendapat misal
pengen kerja jadi sesuatu yang aku pengen jadi sekretaris, aku pengen jadi ini, semoga mendapat bos yang sangat luar biasa, baik hati, asik dan juga menarik. Anjay, yang penting harus bisa velocity. Dan yang penting kuliahnya jangan lupa di USM ya. Dari Semarang, tim liputan WSM TV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Anda Reren Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.